Kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 hal. 1, karena kecantikannya. Nah, ini yang jomblo-jomblo fisabilillah. Ya? Nikahi seseorang karena kecantikannya. Kenapa penting? Ini kecantikan penting sebab apa? Dia hampir 24 jam di depan kita. Baru bangun, ada lagi di depan kita. Selesai makan, dia lagi di depan kita. Pulang kantor, ada lagi di depan kita. Mau tidur, dia lagi. Jadi kalau jelek, pasti cepat ganti casing. Cantik penting. Tapi adik-adik sekalian, jangan kau jadikan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Apalagi zaman sekarang, jangan kau percaya itu foto. Ada 360 bos. Oh, cantiknya mukanya putih, lehernya hitam. Bisa diedit. Maka banyak kasus-kasus kita baca di medsos. Waktu pacarannya di medsos, cantik-cantik, cakep-cakep fotonya. Begitu ketemuan, hancur mukanya. Maka jangan percaya. Penting cantik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Sekarang, Dina, Dedi, ya cantik dan masih mulus-mulus. Tapi usiamu nanti 71 tahun, berhenti kau cantik. Yang kedua, kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Penting ini lihat keturunannya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nuh alaihi salam. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Ibrahim alaihissalam. Jadi keturunan penting perhitungan, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Penting kita cari duit. Orang-orang kaya, tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Bapaknya kaya, belum tentu bisa diturunkan kepada anaknya. Maka lelaki yang baik, dia berdiri dengan kakinya, dengan kepala tegak, tidak mengharapkan bantuan mertua. Karena kalau kau selalu hidup di tangan mertuamu, maka kau tidak bisa mandiri. Ya. Yang keempat, kata Nabi, nikahilah dia karena agamanya. Mahasiswa saya di Unhas bilang, kenapa agama nomor 4 Ustaz? Mestinya nomor 1. Jangan salah. Agama nomor 4 tapi tidak titik di situ, koma. Kata Nabi, utamakan agamanya karena dengan agama kau dapat 4-4-nya. Mencari perempuan atau laki-laki yang cakep, yang cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, agamanya bagus, hafal Quran. 100 perempuan belum tentu ada 1. Ada cantik mukanya, hancur akhlaknya. Ada lagi bagus mukanya, bapaknya lagi baik-baik, anaknya lagi hancur mukanya. Ada barangkali bagus agamanya, tapi miskin lagi. Maka mencari keempat-empatnya, dialah cantik, keturunan baik-baik, agamanya bagus. Kalau ada di Samarinda, tunjukkan saya juga masih mau. Maka kata Nabi, utamakan agamanya. Dia miskin, tapi akhlaknya baik, maka dia memperkaya dirinya dengan akhlak. Dia jelek rupanya, tapi tutur katanya lembut. Perhatiannya baik, maka itu tertutupi jeleknya mukanya dengan kemuliaan akhlaknya. Yang paling sial, sudah miskin, jelek mukanya, keturunan hancur. Besuk lagi mukanya, astagfirullah. Tentu tidak seperti itu. Nah ini ya, luruskan niat. Yang kedua, nasihat buat kita, semua ini. Setelah menikah, jangan kau pikir tidak ada masalah. Ini setelah menikah baru kau dapat masalah yang sebenarnya. Waktu masih pacaran semua indah-indah, semua enak-enak. Hati-hati sayang, ada batu di depanmu. Hati-hati sayang. Itu waktu kau pacaran. Mau tidur, kirim bunga-bunga. Melalui apa? WhatsApp. Salam sayang selalu. Itu waktu pacaran. Sekali sudah tidur ngantuk di sikutnya kau. Jatuh stimun, dia bilang, di mana kau simpan matamu dong? Itu. Maka akan muncul semua aslinya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, persiapkan mentalmu untuk menghadapi masalah. Demi Allah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu kalau ada bilang tidak ada masalahnya. Ustadz, ada juga masalahnya. Bohong itu kalau ada bilang Ustadz tidak ada masalahnya. Jangankan Ustadz, Nabi saja ada masalahnya.
Beliau bukan dibully dalam rumah tangga, diusir dari kampungnya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Status ekonomi, beliau pernah dalam sejarah 3 hari 3 malam tidak makan. Itu Nabi. Apalagi kita, manusia akhir zaman. Ada yang bilang sama saya, Ustaz, bahagianya rumah tangganya itu. Kenapa kau tahu? Dia bilang, itu foto-fotonya di Facebook. Romantisnya, saya bilang, sini kau dulu. Dongo itu kalau foto bertengkar, share di Facebooknya. Pasti yang romantis-romantis. Saya diprotes sama temanku. Ustadz, kenapa itu di dompetmu tidak pernah ada fotonya istrimu? Facebookmu tidak ada fotonya istrimu? WhatsAppmu tidak pernah tuh dilihat foto-fotonya? Saya bilang, untuk apa? Nah, saya sudah hafal mukanya istriku. Hanya orang yang tidak hafal mukanya istrinya itu yang selalu bawa fotonya. Jadi ibu-ibu kalau selalu disimpan foto di wallpapernya suamimu, hati-hati, barangkali dia lupa mukamu itu. Nah, ya, akan ada masalah. Maka ketika ada masalah, tidak ada pilihan lain. Allah cuma minta 2 resep. Dedi, Dina, 2 resep ketika ada masalah. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, perbaiki salatmu, saya yang selesaikan masalah rumah tanggamu. Itu. Ya. Coba lihat yang namanya rumah tangga. Dedi, apa dulu masalahnya sebelum menikahi Dina? Mau diterima lamaran. Sudah terima lamaran, selesai masalah? Tidak, baru ngurus pengantin. Kalau orang Bugis, terima lamaran. Sudah terima lamaran, uang panaiknya. Uang panaik. Sudah bayar uang panaik, selesai masalah, menentukan lagi gedung. Sudah menikah, selesai masalah? Tidak. Apalagi mau punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri, selesai masalahnya? Tidak. Mau punya anak. Sudah punya anak, selesai masalahnya? Tidak. Mau 2 pasang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Sudah punya anak, mau lagi punya mobil. Dan seterusnya. Begitu punya semuanya, langsung jelek lagi nilai istrinya. Itulah manusia, tidak pernah lepas dari masalah. Maka Allah cuma minta, perbaiki solatmu, tingkatkan kesabaranmu, saya selesaikan masalahmu. Jadi adik Dina, Dedi, ada masalahmu, jangan kau curhat di Facebook. Sekarang perempuan akhir zaman ada masalahnya langsung update status. Teganian kau. Tidak kusangka kau begitu. Pret. Kenapa berdoa di Facebook? Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Ya ketawa anak muda, serius ini. Kau berdoa di atas sajadah. Saya berdoa Ustaz, tapi kau tidak sholat, tidak bakal sampai itu doamu. Bagaimana itu sabar? Apakah sabar seorang istri, dia lagi duduk-duduk, bersikir, sholat, langsung ditempelin sama suaminya. Pak! Nah bilang istrinya, saya sabar bang. Bukan sabar itu, beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Ya. Lalu bagaimana itu sabar? Yuk belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Itu Ayub alaihissalam, manusia yang digelari oleh Allah dengan manusia yang sabar. Kaya, bangkrut, datang iblis. Ayub, sudah mau kusembah Tuhanmu. Dah kasih kaya, kau sekarang nak kasih bangkrut kau. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah sempat kaya, banyaknya orang dari lahir sampai mati miskin. Sudah itu masih dipuji Allah. Setan berkata tidak, dia begitu karena ada anaknya. Digodanya lagi. Tes, meninggal anaknya. Datang lagi iblis. Sudah mau kau sembah Tuhanmu. Diambil hartamu. Sekarang diambil anakmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah saya sempat punya anak. Banyaknya orang dari menikah sampai meninggal tidak punya anak. Langsung dia bilang mahasiswaku, saya juga Ustaz. Sudah hampir sarjana, tidak ada anakku. Kan tidak ada istrimu dong. Ada lebih parah. Tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih hancur. Ayub alaihissalam. Lalu ditesnya lagi. Apa? Sakit. Seluruh badannya dimakan ulat. Tapi Ayub alaihissalam berkata, Alhamdulillah saya sempat sehat. 81 tahun saya sehat. Baru saya 16 tahun sakit. Masa saya mengeluh kepada Allah. Ini rahasia buat bapak ibu. Nih. Biasa orang tidak sabar menghadapi musibah rumah tangga. Ya. 60 tahun berkeluarga. Tiba-tiba ada cobaan. Baru 2 bulan kena cobaan. Dia dilupakan 60 tahun bahagia dengan suami atau istrinya. Ayub alaihissalam 81 tahun sehat, 16 tahun sakit. Istrinya berkata, bang, kau berdoa bang. Saya malu berdoa kepada Allah. 81 tahun saya sehat, baru 16 tahun saya sakit. Saya bersabar. Ditinggal lagi oleh istrinya. Ayub alaihissalam tetap bersabar. Kalau kau terapkan ilmu sabar dalam rumah tangga, tidak ada masalah. Yang kedua, perbaiki sholat. Alhamdulillah. Ya. Jadi saling mengingatkan. Biasanya kalau pengantin baru itu yang susah apa? Sholat subuh.
Kalau ketawa nama ini urusan orang tua. Nah, mandi ya. Maka Allah kasih tolerir. Boleh ditunda-tunda sedikit, boleh. Misalnya masuk waktu subuh jam 5, ya tunda-tunda sedikit. Tunggu ya, agak-agak sudah. Tapi orang kaya sekarang enak Pak. Tidak takut dengan air dingin. Apa? Ada air hangat. Nah, Rasulullah itu mandi dengan istrinya. Terapkan ini. Rasulullah itu 11 istri beliau, romantis. Apa romantisnya Rasulullah? Beliau mandi junub bersama istrinya. Terapkan kau pengantin baru. Saya dulu waktu pengantin baru mandi junub sama mamanya Cek. Ini kan yang ketek ya dari belakang. Dulu waktu pengantin baru. Sekali sekarang diajak mamanya Cek, ayo mandi junub. Gelek-gelek kadeh. Coba itu Rasulullah romantis. Rasulullah kalau minum sama istrinya, itu romantisnya Rasulullah. Minum satu teguk dikasihnya lagi istrinya. Minum lagi dikasihnya lagi istrinya. Hebatnya Rasulullah, bekas bibirnya istrinya dia minum. Coba kalau bapak-bapak bekas bibirnya istri diminum. Bau betul mulutmu. Itulah Rasulullah. Bapak saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, ada masalah, tingkatkan kesabaran, perbaiki sholat. Yang ketiga, adinda berdua. Rumus bahagia rumah tangga. Tidak perlu kaya banyak-banyak. Tidak perlu kursus rumah tangga yang banyak. Gimana caranya? Muliakan orang tua. Adinda berdua. Coba, ini hadir tamu-tamu kehormatan kita. Ada Pak Farid Wajdi, ada Pak Wagub, ya, ada tokoh-tokoh masyarakat dari Bontang. Bayangkan banyak tamu-tamu kehormatan. Kira-kira karena dua mempelai? Bukan, karena kedua orang tua. Karenanya muliakan orang tuamu, insya Allah kau akan bahagia. Selesai menikah ini, besok atau malam ini masuk kamar bikin kau komitmen. Saya selesai menikah dulu, komitmen pertama sama istriku saya bilang begini. Kau boleh marah sama saya, kau boleh maki-maki saya. Ada duit kau habisi itu rezekimu. Tapi kau mau marah sama saya silakan, mau lempar kepalaku silakan. Yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh ya. Saya tidak mau kau dengar, saya dengar telingaku kau hina orang tuaku. Begitu kau hina orang tuaku, kau keluar dari rumah. Tidak ada toleransinya. Itu harus jadi laki-laki begitu. Tak boleh itu. Istri memaki-maki orang tua kita. Kalau ada rumah tangga bermasalah, periksa bagaimana penghormatanmu sama orang tuamu. Kalau kau tidak muliakan orang tuamu, tidak mungkin Allah bahagiakan rumah tanggamu.